pagi, selamat siang. Kami dari grup 15, riset operasi lanjut. Ada saya, Ibrahim, kemudian nanti akan dilanjutkan ada rekan saya, Ibnu, dan juga Ivan, akan mempresentasikan untuk assignment 4 dari riset operasi lanjut. Nah, problem yang pertama adalah problem I5, which is itu adalah production planning with personal assignment. Jadi di sini ceritanya ada sebuah perusahaan yang memproduksi 4 produk dengan profit masing-masing dari setiap produk itu berbeda. Kemudian dan mereka memiliki 5 production line, di mana maksimum dari setiap line ini juga sudah didetermine setiap kapasitasnya dalam satuan jam. Nah, jadi di sini perusahaan ini pengen tahu berapa banyak quantity produk dari produk 1 sampai produk 4 yang harus diproduksi untuk memaksimalkan total profit. Yang pertama di sini kita bisa tahu untuk setiap produk ini ketika diproduksi di line tertentu itu akan memakan waktu berapa lama atau lead time-nya berapa lama. Kemudian juga ada simulasi ketika kapasitas dari setiap line ini bisa ditransfer antara satu dan lainnya agar bisa memaksimalkan produksi. Nah, untuk yang pertama, kita tidak akan menggunakan line yang decision variable yang pertama ini, kita tidak akan menggunakan simulasi transfer. Jadi di sini yang pertama adalah notasi yang pertama untuk L, itu adalah lines, set of lines, itu ada 5 line, dinotasikan sebagai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk produk terdapat 4, dinotasikan sebagai P, terdapat 1, 2, 3, 4 produk. Kemudian parameter dan notasi. Di sini profit P itu adalah keuntungan bersih yang didapatkan ketika memproduksi produk P senilai dalam satuan euro. Yang dimana pada tabel tersebut kita tahu bahwa produk 1 dan produk 4 itu profitnya 7 euro, produk 2 8 euro, dan produk 3 9 euro. Kemudian capacity L, ini adalah capacity maksimal yang dimiliki setiap line produksi L dalam satuan jam. Di mana line 1 dan line 3 ini 4.500 jam, line 2 5.000 jam, line 4 1.500 jam, dan line 5 2.500 jam. Kemudian untuk proses, ini seperti yang tadi, matriks proses ketika produk 1 diproduksi pada line tertentu dalam satuan jam. Kemudian transfer LK, di sini adalah nilai binary yang mengindikasikan jika kapasitas dari line L dapat ditransfer ke line K, gitu. Di sini kemudian ada Tmax adalah maksimal durasi yang dapat ditransfer dari line L dalam satuan jam. Kemudian di sini decision variable yang akan kita gunakan pertama hanya untuk produce PL, yang dimana di sini juga terdapat constraint-nya itu lebih besar sama dengan 0. Di sini adalah jumlah produk P yang diproduksi di line L dengan nilai minimal 0. Kemudian untuk objective function-nya di sini kita ingin memaksimais produce P atau jumlah produk yang diproduksi dikali profit P. Constraint yang pertama adalah kapasitas produksi. Di sini total waktu produksi yang terpakai pada line tersebut tidak boleh melebihi kapasitas maksimal jam pada line tersebut. Contohnya adalah misalkan produce PL atau produk P yang diproduksi dalam line L dikali proses time-nya, unitary process time tadi itu harus lebih kecil sama dengan capacity. Kemudian yang kedua adalah non-negativity, di mana produce P atau decision variabelnya itu tidak boleh kurang dari 0. Kemudian ada constraint ketiga yaitu integer, karena produk yang diproduksi pada line harus merupakan bilangan bulat, gitu. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke Python. Oke. Jadi di sini bisa kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita pip install mip, kita menggunakan Python di sini untuk melakukan solving masalah, karena sebelumnya kita menggunakan solver. Kemudian di sini adalah from mip import bintang.
Kita tunggu sampai dia selesai. Oke. Nah, kemudian di sini untuk database-nya pertama adalah profits. Profits ini adalah profit dari setiap produk. Jadi di line di yang pertama ini 7 ini adalah menggambarkan profit untuk produk 1, 8 profit untuk produk 2, 9 profit untuk produk 3 dan P4 ini 7 ini untuk profit pada produk 4. Kemudian capacities di sini sudah disesuaikan juga sama dari line 1 sampai line 5. Kemudian di sini unitary processing times atau processing times kita sebutnya di sini variabelnya. Di sini contohnya adalah misalkan ini adalah produk 1 yang diproduksi di line L. Di sini waktu yang diperlukan produk 1 untuk selesai diproduksi di line L yaitu adalah 1,3 jam. Kemudian produk 1 yang diproduksi di line 2 itu 0,9 dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga matrix transfer allowed, tapi di sini belum akan kita pakai. Jadi di sini contohnya adalah apakah dari line 1 bisa mentransfer ke line 2? Apakah dari line 1 akan bisa mentransfer ke line 1? Tidak. Apakah dari line 1 bisa transfer ke line 2? Bisa, dan seterusnya. Kemudian di sini ada pengecekan untuk mencoba mengetahui jumlah produknya ada berapa, yaitu 4. Kemudian jumlah lainnya ada berapa, itu adalah 5. Kemudian di sini kita adalah maximize karena kita ingin memaksimalkan profit. Yang pertama di sini cuma ada satu decision variable. Di sini ada x. X ini harus integer dan lower bound-nya harus 0 atau lebih besar sama dengan 0. Di sini J-nya itu dari range and line. Jadi ini decision produk P yang akan diproduksi di line L gitu. Kemudian untuk objektifnya adalah memaksimalkan profits. Profits ini hasilnya dari XIJ atau jumlah produk yang dihasilkan di line J dikali dengan profit dari produk tersebut. Kemudian untuk constraint-nya di sini hanya ada satu, yaitu processing times-nya tidak boleh lebih besar dari kapasitinya. Jadi total processing times itu tidak boleh lebih besar dari capacity. Kemudian kita lakukan solving, dan akhirnya kita mendapatkan bahwa total maksimum profit dengan tidak adanya transfer itu ada di 159.824 euro. Dengan total produksinya, produk P1 itu diproduksi sekitar 13.332 dan produk 4 sebanyak 9.500. Kemudian untuk total produk I yang diproduksi di line J, ini adalah matriksnya. P1 di line 2 itu ada 5.555, P1 di line 4 ada 5.000, P1 di line 5 ada 2.777, di P4 di line 1 ada 5.000, P4 di line 3 ada 4.500. Seperti itu. Kemudian kita akan kembali lagi ke presentasi. Ya, di sini adalah hasilnya. Matriks yang tadi saya jelaskan sebesar 159.827 euro. Nah, kemudian ini kita akan melakukan simulasi dengan transfer, maximize-nya masih sama. Kemudian di sini constraint tambahannya adalah kapasitas transfer kapasitas produksi di mana decision variabelnya aktual transfernya itu harus lebih kurang dari Tmax-nya tadi atau batasan yang dapat ditransfer dari line L. Kemudian kapasitas produksi di sini jumlah produk yang diproduksi pada line tersebut dikali processing time-nya itu harus lebih kecil dari new capacity-nya. Jadi new capacity ini kita dapatkan dari kapasitas awal dikurangi kapasitas yang keluar dari line tersebut atau actual LK, di mana artinya ini kapasitas yang berpindah dari line L menuju line K ditambah kapasitas yang diterima atau actual KL atau kapasitas yang diterima dari line K menuju line L. Seperti itu. Kemudian apabila kita simulasikan pada Python, apabila kita simulasikan pada Python, database-nya tetap akan sama. Maksimum transfernya ini akan digunakan, jadi di sini ada max transfer. Kemudian di sini kita memiliki decision variable baru, yaitu adalah T. T ini adalah transfer hours dari line I menuju line J, atau line L menuju line K seperti ada yang di PPT. Kemudian di sini model objektifnya masih tetap sama, namun di sini constraint-nya ada tambahan, yaitu
model ini sama. Ini jumlah produk yang diproduksi di line ini, yang di line L, ditambah jumlah jumlah transfer, jumlah jam transfer yang diterima, kemudian dikurangi jumlah jam yang dikeluarkan dari line tersebut gitu. Harus lebih kurang dari kapasitas. Di sini juga terdapat maksimum transferable hours, yaitu di mana eh, jam yang keluar itu harus kurang dari maksimum transfernya. Kemudian kita solving menggunakan solver, akhirnya kita temukan maksimum profitnya di 164.094 euro, dengan produk P meningkat menjadi 14.998 dan produk P4 menjadi 8.444. Di sini matriksnya untuk produksi produk P di line tertentu, kemudian di sini adalah dari line L menuju line 3. Di sini adalah matriks untuk perpindahan transfer jamnya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa dari line 1 menuju line 3, ini terdapat transfer sebanyak kurang lebih 399 jam. Line 1 menuju line 4 itu sebanyak 0,2 jam. Kemudian L2 dan L3 itu sebanyak 799,6 jam dan seterusnya. Di sini kita tidak menggunakan integer karena jumlah jam ini dapat berupa desimal. Ya, kemudian untuk hasil dan kesimpulan, untuk kesimpulannya dengan mempertimbangkan seluruh keterbatasan yang ada dalam menentukan matriks produk P, maka yang akan diproduksi di line L itu kita dapatkan 164.094 euro. Kemudian untuk analisa sensitivitas, jadi di sini kita menggunakan sensitivity untuk mengubah kapasitas, kita samakan kapasitas seluruh line dan transfer diperbolehkan. Apabila transfer diperbolehkan, maka nilai maksimum profitnya akan meningkat karena juga jumlah jamnya itu juga meningkat, sehingga yang diproduksi juga meningkat. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu di sini total production yang diproduksi itu masih di P1 dan P4. Dari hasil sensitivity ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ivan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk pengecekan analisa sensitivitas yang kedua. Akan saya buka terlebih dahulu. Nah, di sini untuk analisa sensitivitas kedua untuk menguji valid atau tidaknya, kita akan menggunakan sampel untuk mengganti jumlah kapasitasnya. Tadi di awal kan untuk kapasitas L1 sampai dengan L5 kan bervariasi. Di sini kita mengambil sampel dengan mengganti jamnya menjadi 4.500 jam untuk di semua line production. Ini sudah kita ganti dan kita running. Setelah kita running sampai dengan step ke-5, kita mendapatkan hasil profit yang juga berbeda. Di sini hasilnya berganti menjadi 245.763. Dan untuk jumlah produksinya yang dihasilkan yaitu hanya produk pertama 26.665 dan juga untuk produk 2 dan ketiga tidak dihasilkan produksi. Akan tetapi di produk 4 kita menghasilkan 8.444. Mungkin dari analisa sensitivitas study case yang pertama sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk penjelasan di study case kedua terkait dengan car rental. Terima kasih. Mungkin dari Mas Ibnu bisa melanjutkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan terkait case tentang yang kedua, yaitu tentang problemnya tentang car rental. Jadi inti permasalahan di problem ini adalah total mobil itu 94 unit, tapi distribusinya tidak sesuai kebutuhan. Sehingga beberapa agen itu mengalami kelebihan mobil dan sementara yang lain itu mengalami kekurangan mobil. Sehingga mobil itu harus dipindahkan antar agen dengan biaya tertentu. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah,
Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengetahui set dan notasi, himpunannya seperti apa, kemudian parameter dan notasinya. Nah, apa yang harus kita definisikan? Yang pertama adalah terdapat 10 agen, direpresentasikan sebagai indeks 0 sampai dengan 9. Nah, ini merepresentasikan node dalam jaringan logistik. Kemudian koordinat agen X dan Y diambil langsung dari tabel ya, digunakan untuk menghitung jarak Euclidean dan juga menentukan biaya transportasi. Selanjutnya adalah menyatakan target kondisi itu sebagai demand, kemudian dan juga menyatakan kondisi awal itu sebagai supply awal. Dengan parameter biayanya adalah cost per kilometernya itu 0,5, kemudian load faktornya itu 1,3. Nah, selanjutnya dituliskan dalam notasi yang akan diinputkan ke Python kurang lebih seperti ini. Jadi ada koordinat X dan Y, kemudian require cars, kemudian car yang present, kemudian cost parameternya 0,5, kemudian road factornya 1,3. Nah, selanjutnya ini yang merupakan rumus dari penghitungan biaya ya. Jadi Euclidean sama dengan mat akar dari ya XI dikurang XJ itu pangkat 2 ditambah YI dikurang YJ itu pangkat 2. Kemudian diakarkan. Nah, variabel keputusannya apa? Kemudian XIJ ini jumlah mobil yang dipindahkan dari agen I ke agen J. Nah, variabelnya didefinisikan untuk, jadi agen yang surplus itu akan mengirimkan ke defisit. Nah, sehingga constraint-nya itu adalah itu tadi, agen surplus, kemudian sebagai supply, kemudian agen defisit itu sebagai demand constraint-nya. Kurang lebih seperti ini penulisannya dalam Python. Nah, ini artinya adalah jika S dalam kurung I lebih dari R dalam kurung I, ini artinya kelebihan mobil. Oleh karena itu bisa mengirim. Kemudian jika S dalam kurung I kurang dari R dalam kurung I, ini artinya kekurangan mobil dan harus menerima. Nah, untuk objektif function adalah meminimalkan total biaya transportasi mobil. Dan secara matematis ya, min, ini jumlah dari I, himpunan yang surplus, kemudian dari jumlah J itu himpunan yang defisit. CIJ ini artinya biaya kirim satu mobil, dan XIJ ini artinya jumlah mobil yang dikirim. Sehingga untuk modelnya adalah minimize. Nah, ini decisionnya, apa yang diputuskan ya tadi berapa mobil dikirim, dari mana ke mana. Kemudian di sini ada LB0 dan var underscore type I. Ini LB0 artinya tidak boleh kirim mobil negatif. Var type. Kemudian ini artinya mobil adalah unit discrete ya, bukan pecahan. Jadi satuannya bisa terhitung begitu. Nah, kemudian untuk hasil resultnya ini seperti ini, hasil optimalisasi menggunakan Python itu sesuai di buku, jadi 152,64 dolar. Nah, kita akan coba mengartikan bahwa optimal transport plan ini pindahkan satu mobil dari agensi 2 menuju ke agensi 3. Jadi seperti yang di soal, hingga yang terakhir adalah pindahkan satu mobil dari agensi 9 ke agensi 10. Nah, kita akan coba running di Google Collapse. Jadi yang pertama PIP install dulu, kemudian setelah PIP-nya diinstal kita tunggu saja. Nah, kemudian sembari kita tunggu di sini PIP-nya. Nah, kemudian lalu langsung diimport. Nah, ini yang kita tuliskan koordinatnya, require cars-nya, car present, dan juga beberapa parameternya. Nah, ini untuk penghitungan yang paling penting adalah terkait surplus dan defisit ini. Jadi mobil yang surplus harus mengirimkan mobil yang defisit. Begitu pula sebaliknya, mobil yang defisit itu akan menerima mobil dari surplus begitu. Kemudian pada step 4 define decision ini ya modelnya adalah minimize ya. Kurang lebih seperti ini yang saya jelaskan tadi. Kita langsung running. Nah, kemudian solve the modelnya, kemudian ini adalah print status. Nah, ini statusnya adalah model status, print total minimum cost. Ya, artinya ini print jika ada optimal transport plan ya. Kemudian ini ditambahkan 1 dan juga J ditambahkan 1 karena tadi indeksnya adalah mulai dari 0 gitu. Sehingga hasilnya seperti ini, 152,64. Dan terakhir untuk sensitivitas parameternya akan dijelaskan oleh Mas Ivan kembali. Mungkin saya cukupkan. Ya, terima kasih untuk Mas Ibnu. Untuk langkah yang terakhir di case tadi case kedua ini kita akan mengambil sampel analisa sensitivitasnya. Sebenarnya dari analisa sensitivitasnya ini bisa banyak item.
yang kita ganti untuk kita tes apakah valid atau tidak. Mulai dari jarak, cost per kilometer, atau root factor, dan juga demand-nya atau supply bisa kita ganti-ganti. Cuman di case yang saat ini saya jelaskan, kita akan mengganti cost per kilometer dan juga root factor. Di sini yang awalnya cost per kilometer setengah menjadi 1, dan juga root factor kita ganti menjadi value-nya 1,5. Ya, kita running di semua stepnya, dan kita akan mendapatkan angka total minimum cost-nya juga berganti value-nya menjadi 352,24. Begitu juga dengan optimal transportasi plan, yang mana pergerakan atau transfer mobil pertama menuju ke dari ada satu mobil akan ditransfer dari agensi 2 menuju agensi 3 sampai dengan kita akan melakukan movement satu mobil dari agensi 9 ke agensi 10. Di sini semua value atau jumlah mobil yang ditransfer dari agensi A X atau ke agensi selanjutnya juga akan berganti karena kita melakukan modifikasi value dari si faktor kilometer cost per kilometer kita ganti value-nya, begitu juga dengan road factor. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan kesimpulannya. Di sini dari study case berdasarkan pemodelan penyelesaian relokasi kendaraan menggunakan metode mixed integrated programming diperoleh solusi yang paling optimal, bahwa sistem berhasil menemukan rencana pemindahan kendaraan untuk setiap agen dan dengan biaya transportasi atau transfer mobil tadi yang paling minimum. Total biaya minimum untuk menyeimbangkan 94 kendaraan di masing-masing atau di 10 agen tadi yaitu sebesar 152,64. Dan nilai ini merupakan konsisten dari hasil referensi yang ada di soal. Serta kita juga sudah melakukan validasi formulasi parameter jarak, biaya transport, constraints, keseimbangan, supply, dan juga demand yang dirumuskan dengan benar. Di sini hasil solusi optimal yaitu hanya ada 8 rute pengiriman, dan seluruh kemungkinan ini merupakan yang solusi paling efisien atau optimal. Yang pertama, agen kedua itu akan mendeskripsikan kelebihannya mobil tuh ke agen 3, 6, dan 7 dengan total 7 kendaraan. Dikarenakan kondisi di agen 2 nih kelebihan mobil. Selanjutnya di agen 5, karena dia memiliki surplus, dia akan menyalurkannya ke agen 4 sebanyak 3, dan agen 8 akan menyalurkannya ke agen 10 itu sebanyak 4 mobil. Lalu di agen 9 yang berperan sebagai pemasok kedua akan mendistribusikan kendaraan juga ke agen pertama, ketiga, dan juga ke 10. Nah, setiap agen di sini akan mengalami defisit menerima tepat sejumlah kendaraan yang dibutuhkan dari setiap agen surplus, sehingga mengirimkan kelebihannya itu sehingga tidak dapat kendaraan tersisa maupun kekurangan setelah relokasi. Jadi ini merupakan yang paling optimal. Semua agen itu bisa memiliki kendaraan sesuai dengan demand atau supply yang tersedia. Mungkin dari saya kelompok 15 sudah cukup penjelasan dari 2 case di atas.